Bahasa Ibrani saja hanya 6.000 kosakata, bahasa Arab sampai 14.000 kosakata. Bahasa Indonesia paling 2.000 kosakata. Ditambah lagi setiap kosakata dikonjugasikan. Kata santri namanya ditasrif. Sok hitung aja. Satu kata itu sudah saya hitung dikonjugasikan menjadi 114 kata. Umpamanya doroba fiil madi itu udah 12. Doroba dorobna. Kemudian fiil mudhari'nya 12 lagi ya tribu. Nah, kemudian fiil amarnya 3 idriba. Nah, isim fa'ilnya doribani doribuna durabun. Nanti bentuk jamanya banyak lagi. Kemudian isim maf'ulnya madrubun madrubani madrubuna madrubatun madrubatani madrubatun. Itu sampai 114 per satu kata. Jadi kalau 16.000 dikalikan 140 berapa kira-kira? Itulah makanya kamus bahasa Indonesia Purwodarminta itu 200 halaman. Tipis sekali. Bahasa Arabnya 36 jilid. Jadi itulah kekayaan bahasa Indonesia itu. Kan bahasa Arab itu sangat luar biasa. Untuk perbandingan, umpamanya bahasa Indonesia ini umpamanya tidak mengklaim bahasa Melayu, ya, tetapi semua bahasa daerah diakomodir menjadi bahasa nasional. Ya Jawa, ya Sunda, ya Bali, Madura, ya Batak, ya Dayak, semua di sini. Jadi berapa suku dipakai semua. Maka yang menjadi adalah luar biasa. Untuk menyatakan pihak pertama saja bisa aku, bisa aing, bisa inyong, bisa ingsun, bisa reang, bisa kula, bisa beta, dan sebagainya. Bayangkan, seperti itu kira-kira. Nah, nanti yang jadi masalah, kadang-kadang kalimatnya sama, tapi di dua suku ini maknanya berbeda. Itulah menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan kenapa tafsir itu berbeda-beda. Umpamanya kata-kata cokot di bahasa Jawa ada, di bahasa Sunda ada. Maknanya sama enggak? Saya Pak Edi bilang sama temannya, saya mobil dicokot. Mobil dicokot. Wayang untune. Ya, jadi itulah makanya sering penafsiran berbeda-beda, kadang-kadang bertentangan, sebab maknanya bisa itu, bisa ini. Itu permasalahannya. Kemudian bahwa Al-Quran yang diturunkan ini pada bulan Ramadan, tepatnya di satu malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Jadi jangan dianggap bertentangan ketika di satu ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat menerangkan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Tetapi ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan pada bulan Ramadan. Ini tidak bertentangan karena diduga Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan saja malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Nisbatnya yaitu 1 bulan itu sama dengan 1000 bulan. Tapi nggak usah ngitung pahala, saya nggak bisa ngitung pahala. Yang penting mudah-mudahan malam ini kita anggota majelis dzikir mendapatkan Lailatul Qadar
Lalu nanti apa istimewaannya? Kalau kita dapat malam qadar ini nanti ada namanya peningkatan kualitas hidup. Yang tadinya sakit-sakitan sembuh. Yang tadinya suaminya galak jadinya santun. Yang tadinya warungnya nggak laku jadinya laris. Yang tadinya kalau sholatnya malas jadinya rajin. Yang tadinya ngewer-ngewer jago ganti ngewer-ngewer tasbih. Akan terjadi peningkatan kualitas hidup yang luar biasa. Perbandingannya 1 berbanding 1000. Tetapi kata 1000 ini jangan diartikan secara matematika 1 banding 1000 beneran. Jadi jumlah 1000 ini artinya hanya angka kebulatan saja. Dalam kehidupan sehari-hari menyebutkan itu seringnya dibulatkan saja. Kekurangannya digabung saja. Umur saya 71 tahun. Itu dibulatkan. Kalau dihitung tidak mungkin pas. Bisa lebih 1 menit, bisa lebih 1 jam, bisa lebih 1 hari, bisa lebih 1 tahun, bisa lebih 6 bulan. Digenapkan saja. Dari sini ke Jakarta 280 kilo. Sok dikilanin, pasti enggak? Pasti ada lebih, ada kurang. Itulah mana kebulatan. Zaman dulu kalau orang kaya namanya jutawan, betul? Sekarang orang kaya namanya apa? Nah, nanti sebentar lagi triliuner. Nanti lagi seberhahaha. Jumlahnya sudah seberhaha. Dunianya seberhaha. Artinya udah kebatasan. Ya, jadi itulah mana kebulatannya seperti itu. Jadi jangan dikatakan persis bilangannya 1000 benar-benar 1000. Menunjukkan saking banyaknya. Bisa lebih dari 1000, bisa kurang sedikit dari 1000-nya, mungkin separuhnya dan sebagainya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan malam qadar, sebaiknya nggak usah milih-milih atau tebak-tebakan. Sebab orang tidak sepakat, ada yang malam qadar itu tanggal 17, ada 15, ada 21, 29, beragam sekali. Yang penting coba dijaring dari sejak awal Ramadan, yang rajin baca Qur'annya sampai akhir bulan puasa, insya Allah kena. Itu pun belum tentu tahun ini turun di Indonesia. Kenapa? Lailatul Qadar itu lokal. Jadi ukurannya kapan sesuainya hatta matlail fajar, sampai terbit matahari. Malam ini Lailatul Qadar. Tetapi di Amerika sekarang jam berapa nih? Berarti Lailatul Qadar itu turunnya malam. Di Amerika berarti nggak dapat tahun ini. Turunnya di Indonesia, tepatnya di Tegalagung. Jadi begitu fajar ya sudah, Amerika nggak dapat, berarti Lailatul Qadar ini sifatnya lokal, turun di satu tempat, tidak di tempat yang lain. Sebab kalau mengikuti matahari, nantinya Lailatul Qadarnya ikut muter dong jadinya. Nggak selesai nanti gitu. Itu. Nah, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita punya pertinggal, punya arsip yang asli. Ini diselamatkan oleh seorang manusia yang cerdas, namanya Umar bin Khattab. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, ini Al-Quran yang kita baca sekarang ini dulunya masih berserakan di batu-batu, di pelepah korma, di kulit. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, ini terjadi peperangan, ya, perang saudara, konflik horizontal, karena persoalannya berebut khilafah.
Khalifah itu artinya siapa yang meneruskan perjuangan setelah Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ali kelompoknya mengklaim karena ini anak, ini menantu, ya khilafah ke anak. Tapi kelompoknya Abu Bakar mengatakan tidak. Terjadi persengketaan. Orang Muhajirin bilangnya ini negeri kami. Ya harus pemimpinnya dari orang dari Ansor, ya bilangnya harus dari Ansor. Kata orang Muhajirin harus orang Muhajirin. Kata Ansornya, kenapa kamu jadi khalifah di sini? Kamu kan orang Mekah. Ya sana pulang, ini negeri saya aja. Masa orang dari Lampung pengen jadi gubernur, jadi bupati di Indramayu? Ya kan gitu. Jadi ya kami, negeri kami. Kata orang Muhajirnya, ya kami lebih berhak jadi khalifah. Karena kami berjuang, yang babak belur, yang banyak korban, kami orang Muhajirin.